Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita masih terus bersama kami. Saya Hersy Arif. Dan saya Agit Berita, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini udah menjelang akhir pekan nih Mas Hersu, tapi Yes, isu-isu masih hot nih. masih. Nah, soal kepindahan Pak Jokowi ke IKN ya, yang Mhm. sebutnya bulan Mhm. Juli, Pak waktu kemarin itu Pak Jokowi menyatakan dia mempertanyakan soal air dan ini siap atau belum itu kan kemudian ditafsirkan bahwa itu batal begitu ya. Dan Betul. belakangan kemudian Pak Basuki membantah bahwa batal karena kata dia kan Mhm. sekarang Juli masih tanggal 10 pada waktu itu jawabnya tanggal 10 dan dipastikan tanggal 18 nanti itu 18 Juli Mhm. nanti air dan listrik tuh sudah masuk gitu. Tapi kan sebenarnya persoalan presiden pindah itu tidak hanya semata-mata soal air dan listrik. Emang kayak kita yang penting ada listriknya, ada airnya kita pindah. Ya Mbak Aki kan. Nah, itu menarik karena media-media asing sekarang ramai juga membicarakan tetapi memberitakan maksud saya. Tapi yang menarik justru spekulasinya bukan persoalan semata-mata listrik dan air, tapi ada persoalan problem finansial di situ yang menyebabkan itu yang kenapa kemudian batal Pak Jokowi pindah ke bulan Juli. Itu menarik menurut saya nanti kita bicarakan Mbak Agi. Terus apalagi yang Mhm. selain berita itu yang menarik kita bicarakan? Iya, yang masih ramai adalah hasil pertemuan antara Kaisang Ah, yang kemarin mengunjungi Golkar ya Mas Hersu. iya 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 ya. Dan munculnya Bapak Alun yang disodorkan menjadi wakil dari Kaisang begitu ya. Dan reaksi Betul. netizen tuh yang seru banget itu ya. Dan bersamaan itu nanti kita Mhm. bicarakan juga pilkada daerah yang mulai muncul pasangan-pasangan kan Kaisang ini juga disebut-sebut akan muncul akan maju di Jawa Tengah dan bahkan kalau Mhm. berdasarkan survei dia katanya paling tinggi kan gitu. Terus Betul. kemudian juga di Sumatera Barat udah ada keputusan Gerindra akan berkoalisi dengan PKS di sana gitu ya. Itu menarik saya kira Mbak Agi. Selain Mhm. PKS yang juga berkoalisi dengan PSI ya di Betul. yang di mana di Lebak, di Banten dan juga di Ya. Bekasi ya. Di Bekasi malah Mhm. di Lebak dan di Bekasi itu malah pasangannya bupati dan wali kotanya PKS, wakilnya itu dari PSI. Ini koalisi haram sebenarnya ini, Mbak, ya. Karena kan dulu katanya haram, kata PSI kan haram Iya. koalisi dengan PKS. Betul, Ya, betul, betul. ya ini Mhm, saya iya. nggak tahu nih kalau haram itu kan hukumnya ya nggak boleh disentuh ya. Oke, mari kita Mhm. bahas itu. Kita mulai dari mana nih? Dari IKN dulu atau dari ibu kota dari soal Kaisang dulu Mbak Agi? Ini Kaisang kayaknya menarik ya Mas Hmm, Hestu. ya, Iya, karena kemudian kok tiba-tiba ini Golkar begitu hmm, menawarkan agar Kaisang tadinya kan digadang-gadangnya sebagai cawagup gitu ya, untuk Jakarta ya, untuk Jakarta sebagai cawagup dan semua partai-partai juga seperti dari Koalisi Indonesia Maju selalu menyebutkan nama Kaisang itu untuk posisi cawagup. Nah, sementara untuk gubernurnya itu yang kemudian dicarikan begitu. Antara lain sebelumnya nama Ridwan Kamil. Tapi kemudian tiba-tiba justru Kaisang ini yang menurut Airlangga begitu kalau seandainya nanti Kaisang memutuskan untuk Jakarta maka mereka sudah menyiapkan Babah Alun atau Yusuf Hamka yaitu salah seorang kader Golkar begitu untuk mendampingi Kaisang sebagai cawagupnya. Ini orang kan bertanya, apakah tidak terbalik begitu ya dari segi usia, dari segi pengalaman begitu dan juga apa namanya walaupun Kaisang ini terkenal sebagai anak presiden, tapi Yusuf Hamka ini namanya tidak main-main juga di Jakarta begitu terutama untuk di kalangan kaum duafa begitu ya sebagai orang yang besar di Jakarta begitu dan juga pengusaha yang tempat tinggalnya juga di Jakarta begitu. Jadi ini menarik sih Mas Hersu, apalagi ya, kemudian ini juga dikaitkan dengan intensi Golkar untuk Jawa Barat dan juga untuk Jawa Tengah begitu. iya. Saya kira ini sebenarnya cara dari eh, Golkar saja ngeles dari tekanannya Pak Jokowi begitu kan. Mhm, Karena kan mhm. sebenarnya sudah sejak awal itu kelihatannya Golkar menolak kalau Ridwan Kamil yang dipasang maju Ya. di Jakarta kan gitu. Betul, betul sekali. Jadi ini kan memang kalau kita melihat intensi dari Golkar itu memang tetap bersikukuh bahwa Ridwan Kamil itu di Jawa Barat gitu sebagai cagup Jabar. Apalagi sekarang ini misalnya dari PAN begitu yang sebelumnya lewat Pak Zulhas itu kan mengatakan bahwa Ridwan Kamil untuk Jakarta dan agar Golkar itu mengikhlaskan Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta untuk menghadapi Anies dan sebagainya. Bahkan juga men-spill gitu ya, diungkap bahwa sudah ada pertemuan di mana dalam pertemuan itu ada Pak Jokowi
Jokowi dan semua Kim itu sudah sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil kecuali Gerindra, dan kita juga mendengar kabar bahwa antara ini yang membuat Pak Prabowo ketika bertemu dengan RK akan mengatakan merestui bahwa RK untuk maju Jakarta. Ini yang membuat hubungan antara Gerindra dengan Golkar ini dikabarkan itu panas dingin untuk situasi pasangan Cagup dan Cawagup di Jakarta ini, karena Golkar tidak mengikhlaskan. Ya untuk apa memberikan Ridwan Kamil di Jakarta kalau seandainya elektabilitasnya juga terus turun begitu, Mas Ersu tidak bisa menandingi Anies, dan kemudian ternyata sampai terakhir elektabilitas di Jawa Barat namanya masih nomor 1 dan nomor 2 adalah Dedi gitu, Dedi Mulyadi, kader dari Gerindra. Dan ini kan memang akal-akalan ya, kalau seandainya Ridwan Kamil ke Jakarta otomatis Dedi Mulyadi ada kans besar untuk menjadi gubernur Jabar. Akhirnya Gerindra yang menang begitu. Nah ini kan tidak mau diakali walaupun sesama Kim begitu. Tapi sebenarnya sejak awal kita udah melihat bagaimana Golkar sama sekali tidak ingin untuk mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta, karena agak aneh kan kalau kemudian mereka itu kalah ngomongin, artinya dalam tanda petik menjelekkan kadernya sendiri gitu ya, karena kan kita ingat Doli waktu itu, memang benar waktu sebelum muncul nama Anies dan Ahok tuh dia surveinya paling tinggi kata dia, apalagi waktu dia nyebut ada rame-rame dia pasang baliho OTW ke Jakarta itu gitu ya. Ini kan katanya surveinya paling tinggi, tapi begitu muncul nama Anies dan Ahok ya kemudian namanya turun, kalah jauh gitu dibandingin dengan, bahkan jauh dibandingkan dengan Anies jauh sekali. Mana ada sih ada ketua partai ngomongin begitu, wakil ketua umumnya malah ya Ahmad Dahlan ya ngomongin semacam itu, kecuali kita udah baca ini kelihatannya Golkar menyiapkan emergency exit gitu ya untuk kabur dari Jakarta. Dan saya kira di luar perhitungan bahwa akan peluangnya untuk kalah itu besar bagi Golkar sendiri ya. Kecuali kalau buat Ridwan Kamil tentu itu lompatan ya dari Gubernur Jawa Barat ke Jawa Tengah, karena bagaimanapun kalau di Jakarta ini kalau lulus levelnya itu sekelas menteri dan jelas jadi sorotan nasional, dan itu bisa jadi modal utama nanti pada Pilpres 2029. Kalau ada peluang dia pasti akan ambil gitu ya dari sisi Ridwan Kamil. Tapi dari sisi Golkar menurut saya nggak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena bagi Golkar itu adalah soal kursi, soal suara secara nasional. Jakarta kan nggak terlampau besar, dan buat Jakarta di Jakarta itu setelah reformasi nggak pernah menang Golkar di Jakarta kan begitu. Sudah nggak pernah menang, kursinya juga nggak sebanyak Jawa Barat. Sementara Jawa Barat itu kan lumbung suara ya. Kemarin saya sempat sampaikan untuk anggota DPR RI itu dari 102 atau 108 sekarang ini ya. Saya tiba-tiba lupa. Golkar itu 110 ya, atau saya lupa persisnya, sekitar itulah. Itu 17 kursi itu berasal dari Jawa Barat. Coba. Oh, yang 110 yang 110 PDIP, Golkar itu 102 ya suaranya gitu. PDIP turun, kalau Golkar naik dari 85 menjadi 102 gitu kan, besar sekali naiknya jadi 17 kursi, kemudian PDIP itu turun dari 128 menjadi 110, jadi turun 18 kursi. Nah, dari 102 kursinya Golkar itu 17 kursi berasal dari Jawa Barat. Kan gede banget ini Mbak ini. Ini pasti modal yang Golkar mau pertaruhkan untuk pemilu 2029, mana mau kemudian dia diakalin, dia merasa sekarang bela-belain Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sendiri kan akan berakhir segera masa jabatannya gitu loh Mbak Agi. Jadi saya sih tetap melihat bahwa tiba-tiba mengusulkan nama Kaisang dipasangkan dengan Baba Alun itu saya kira ngeles saja lah. Baba Alun atau Yusuf Hamka ini walaupun dia pengusaha besar gitu ya, dan dia seorang filantropi, tapi kan dia nggak punya jam terbang sama sekali di pemerintahan. Kalau disebutnya bahwa dia punya pengalaman di bidang infrastruktur dan bisa membantu mengurangi kemacetan di Jakarta, kan dia cuma saja tol, bukan jalan kebijakan dan kemudian jalan-jalan biasa gitu ya. Jalan tol itu bisnis, itu dia sebagai pebisnis itu sukses. Sebagai filantropi banyak sekali kegiatan-kegiatannya, tapi pengalaman di pemerintahan dia tidak punya sama sekali. Dua-duanya masa tidak punya pengalaman sama sekali. Kaisang juga nggak punya, apalagi Kaisang gitu. Terus kemudian ditambah Baba Alun. Saya sih nganggap ini nggak terlalu serius ya Mbak Agi pencalonan ini. Cuman supaya dia ngeles saja supaya tidak ditekan terus untuk mengajukan Ridwan Kamil ke Jakarta sih. Saya lihatnya begitu Mbak Agi.
Iya, saya setuju Mas Hersu. Apalagi ini sebetulnya Yusuf Hamka atau Babah Alun ini ya, yang terkenal dengan nasi kuning NKRI kalau tidak salah namanya yang harganya hanya 3.000 ya. Ini tiba-tiba kemarin kan ada dia juga hadir pada pertemuan tersebut begitu dengan Kaisang dan padahal kalau pada acara-acara Golkar kita jarang menemui wajah Babah Alun ini di acara-acara Golkar Ya. begitu. Dan kita baru Tapi tahu ya rupanya kalau dia kader ya. Padahal katanya sejak tahun iya. 60 dia jadi kader katanya. Iya, sejak tahun 69 katanya menjadi Hmm. kader dan kemudian dia hadir di situ dan dia pun kemudian juga dalam pernyataannya dia bahkan tidak tahu itu basa-basi atau tidak, tapi dia menyatakan bahwa saya tidak tahu bahwa nama saya akan disebut dan dia mengucapkan innalillahi begitu ya Mas Hersul karena dicalonkan untuk mendampingi Kaisang begitu. Tapi kalau kita melihat memang Babah Alun ini seperti kata Mas Hersul memang kan apa jejak politiknya tuh hampir-hampir tidak ada begitu ya Mas Hersul. Yang kita tahu dia sebagai komisaris di Indosiar, di beberapa perusahaan besar lah begitu ya. Dia memang dipercaya ada di apa namanya di manajemen, kadang menjadi direktur juga begitu, belum di perusahaannya sendiri begitu. Tapi kalau kita ingat yang lalu-lalu pun begitu dia seperti juga pernah pergi dari tugas yang diembankan kepada dia. Kita masih ingat pada tahun 2018 itu TKN Jokowi Ma'ruf itu kan menunjuk dia sebagai bendahara gitu. Saya masih ingat itu dia namanya tertulis dan saya cukup terkejut loh ada Yusuf Hamka sebagai bendahara gitu. Jadi sebelumnya itu nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian Agus Gumiwang ini apa namanya diberi tugas menjadi Menteri Sosial ketika itu ya sempat sebentar dia menjadi Menteri Sosial dan kemudian digantikan oleh Yusuf Hamka. Nah, hanya sebentar saja, kemudian tiba-tiba dia sudah tidak ada dengan alasan dia mengatakan bahwa ya saya tidak bisa di situ karena saya kemudian disuruh oleh Pak Agus Gumiwang untuk menjadi staf khususnya dia karena dari Kementerian Sosial itu disuruh menasionalisasi apa namanya nasi bungkus murahnya itu Mas Hersu begitu sebagai gerakan gitu. Jadi kemudian dia tidak sebagai bendahara dari TKN ketika itu dan kemudian digantikan oleh yang lain. Jadi ini memang jejaknya kemudian ya hilang begitu saja. Bahkan saya mendengar rumor dari teman-teman wartawan memang dia tidak mau disangkut pautkan dengan politik begitu pada saat itu apalagi tahun 2018 2019 itu kan apa Pilpres itu cukup keras sekali begitu ketika itu. Jadi ya memang kalau saya melihat ini ada kemungkinan begitu ya walaupun sekarang dia hanya tanggapannya hanya innalillahi seperti itu tapi bisa jadi kemungkinan ke depannya dia tidak bersedia dan ini memang netizen Mas Hersu yang ramai betul setiap unggahan soal Golkar begitu apa namanya menyediakan Yusuf Hamka sebagai pendamping Kaisang yang Kaisang malah justru menjadi calon gubernur loh bukan menjadi cawagupnya ini ramai betul netizen yang berharap Babah Alun jangan mau menjadi wakilnya Kaisang, Babah Alun tetaplah menjadi filantropi, menjadi donatur, menjadi orang yang bersahaja apa dan sebagainya, jangan mau terjebak pada politik begitu, nama baik yang sekarang jangan sampai tercemar dan sebagainya begitu. Ya, iya, iya. Tapi saya kira sebenarnya juga Kaisang juga tuh mikir apaan sih? Maksudnya dipasangin kayak gitu juga. Ya. Iya ya, tapi ada satu hal juga Mas Hersu, ini ada apa namanya? Ada juga yang memperkirakan bahwa nama Babah Alun ini di kalangan Islam begitu ya Mas Hersu, Ya. setiap ada orang yang mualaf itu kan dipandang sebagai seseorang yang apa namanya? Apalagi ini memiliki gerakan yang gerakannya tidak hanya lokal tapi juga nasional, gerakan dari Yusuf Hamka ini dan namanya juga cukup terkenal. Jadi ada apa namanya? Ada yang bersinyalemen bahwa ini adalah untuk menghadang Anies itu harus dimunculkan tokoh Islam juga dan tokoh Islam yang kemudian dikenal dan kemudian orang segan begitu untuk menolak dia. Ada juga yang mengatakan demikian karena dari sekian banyak kader Golkar kenapa Babah Alun ini yang dimunculkan apakah saya juga berpikir gini apakah ini di fait accompli begitu ya yang dia tidak tahu kemudian namanya tiba-tiba dimunculkan atau bagaimana begitu. Kita lihat ke depannya. Tapi yang jelas ini adalah semacam tricky juga betul seperti kata Mas Hersu bahwa ini ngeles gitu. Iya. Ngelesnya ngeles beneran untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Betul. Karena kalau kita melihat untuk Jawa Tengah pun ini Golkar kan sudah secara resmi mereka akan mengusung nama Ahmad Lutfi yaitu yang menjadi Kapolda Jawa Tengah saat ini begitu. Dan tapi pasangannya belum ada. Nah, ini kan kemarin Mas Hirsu ramai betul ya ada video pendek mengenai
Atma Ahmad Lutfi ini bersama dengan Taj Yassin gitu, mantan wakil gubernur yang lalu ya, bisa dibilang petahana lah ya, itu mereka sedang melakukan sesi foto di sebuah studio begitu dengan gambar dengan apa ya, dengan baju hitam putih lah garis-garis begitu. Jadi mungkin bajunya netral saja begitu. Nah, ketika ini ditanyakan kepada Erlangga Hartarto, ada apa begitu mereka melakukan foto studio? Apakah sudah fix pasangan tersebut? Kemudian Erlangga menjawab, ya masa wartawan nggak tahu kode gitu ya. Jadi emang itu ada kode-kode bahwa sepertinya Golkar pun juga sudah menyetujui begitu ya, Mas Ersu walaupun belum resmi pasangan antara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, dan padahal nama Kaisang itu juga muncul di Jawa Tengah. Jadi dia untuk ngeles Jawa Tengah dan untuk ngeles untuk di untuk Jawa Barat yang dimana menginginkan kemenangan karena Ahmad Lutfi juga elektabilitasnya cukup tinggi untuk Jateng. Nah, akhirnya diberikanlah ini nama Yusuf Hamka untuk Kaisang, dan Kaisang dari tadinya Cawagup menjadi Cagup sekarang. Ya. Saya kira ya buat Golkar nggak penting banget disetujui, diterima atau tidak tawaran itu ya di Jakarta ya, bahwa yang paling penting pokoknya dia bisa mempertahankan Jawa Barat, Ridwan Kamil tetap ada di sana, itu yang paling penting. Syukur kalau misalnya Kaisang maju di Jakarta, ya pasti akan diseriusi juga oleh Golkar. Tapi tentu targetnya ya kalau menang syukur, kalau nggak menang ya nggak apa-apa kan gitu kira-kira. Betul. Iya, karena berapa sih suara di Jakarta ya kan Mas Ersu? Kalau dibandingkan dengan suara di Jawa Barat dan Jawa Tengah kan jauh sekali begitu. Jadi ya memang trik-trik seperti inilah begitu, dan kalau kita melihat ini juga banyak sekali juga yang mengatakan kemudian memang ini Kim itu pada saat pilkada ini mau tidak mau mereka memang harus saling berhadapan satu sama lain begitu kan. Dan seperti misalnya Mas Ersu tadi mengirimkan link bahwa di Sumatera Barat begitu ya Mas Ersu, akhirnya Gerindra sepertinya akan berpasangan dengan PKS begitu. Itu di Banten kan, di Banten juga karena tadinya Gerindra inginnya berpasangan dengan Golkar juga karena Irin gitu, tapi katanya Golkarnya tidak mau, akhirnya Gerindra berpasangan dengan PKS kan gitu. Tony dengan Dimyati Natakusuma kan begitu di Banten, dan diusung oleh partai termasuk PSI ada di situ gitu. Nah sekarang di PKS kemudian PKS itu saya juga terkejut. Itu Mahyeldi dipasangkan dengan Vasco Rumi ya. Vasco ini kan teman kita juga gitu. Kita kaget juga ya dia kan ini secara usia beda banget, jauh banget. Secara pengalaman politik juga beda banget. Mahyeldi petahana gubernur dari PKS dan pernah jadi wali kota Padang selama 2 periode kan begitu. Jadi ini sebagai politisi senior banget, dan kemudian kok muncul nama Vasco, bukan nama misalnya kalau dari Gerindra Sumatera Barat misalnya Andre Rosiade gitu atau apa gitu. Karena Vasco ini memang dia lebih dikenal sebagai YouTuber ya gitu ya, untuk lebih dikenal. Tadinya dia di Gerindra belum terlalu lama kan, pada waktu tahun 2019 dia masih di Partai Berkarya kan ya, ingat betul ya Mbak Agi ya. Betul. Terus dia kemudian ke Gerindra, dan sekarang dia yang dijadi calon gubernur di Sumatera Barat. Jadi menunjukkan betapa ya cair banget, tidak harus sesuai rigid seperti koalisi 02 di pusat, karena di daerah itu dinamikanya berbeda. Termasuk tadi kalau kita ngomong soal PKS, Ridwan Kamil juga disebut sudah berkomunikasi dengan PKS, dia ingin karena PKS di Jawa Barat juga cukup kuat kan gitu. Jadi saya kira soal ini cair, dan kalau Pak Jokowi masih tetap ingin cawe-cawe, saya kira sekarang ini mereka tahu bahwa Pak Jokowi masih bisa menentukan itu sampai Agustus, bahkan sampai September ketika penetapan. Itu masih bisa Pak Jokowi, karena Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya Oktober kan gitu ya, 20 Oktober. Tapi ketika pilkada tanggal 27 November Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Itu yang saya kira ini yang dipikirkan, itu satu. Yang kedua, mereka berpikir jangka panjang sampai untuk pemilu legislatif tahun 2029 dan juga termasuk Pilpres 2029 gitu. Iya, betul sekali Mas Ersun. Dan kita melihat langkah-langkah selanjutnya ini seperti apa. Ini menarik juga sih melihat Kaisang, karena ini kan merupakan, kalau saya melihat misalnya seperti menteri dikatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Jokowi. Kita juga bisa melihat itu begitu, sepertinya visi misi Kaisang adalah visi misi Jokowi begitu kan ya. Jadi
Ya, seperti sekarang ketika kemarin habis bertemu dengan Erlangga, kemudian dari PSI dan juga dari Kaisang menyatakan bahwa mereka akan segera begitu ingin bertemu dengan Puan Maharani begitu. Ini menarik juga begitu Mas Hersu, bagaimana nanti sikap dari PDIP sementara kita melihat belakangan ini kan makin mengeras, Ya, apalagi Jarod Saiful iya Hidayat begitu betul. ya. Lagi ribut sama Grace Natali soal mulai kalau dengan Grace Natali soal IKN yang ditantang untuk datang sendiri ke IKN. Sementara sebelumnya dia menyinggung soal peran mertua, ya soal Iya, Bobi, ya Bobi. koalisi besar dan itu dibantah sendiri oleh Pak Jokowi gitu. Jadi Iya, kalau Mbak Puan kan memang memberikan sinyal kalau kalau Kaisang mau ketemu silakan dan kemudian didorong oleh Gibran untuk bertemu kan dengan Mbak betul. Puan kan gitu Mbak Agi. Iya iya betul. Dan kita ingin melihat ya, ini bagaimana apakah ada trik-trik dari PDIP begitu ya untuk memecah juga begitu. Karena mengingat ini kalau Erlangga ini kan sudah terang-terangan begitu, dia lebih apa namanya lebih prefer begitu untuk Kaisang ini maju di Jakarta daripada di Jawa Tengah. Nah ini kan pernyataan Erlangga tersebut merupakan apa ya dan ini terpublikasi begitu ya kepada wartawan. Ini Ya. sudah bukan ya artinya memang di Jawa Tengah sepertinya Golkar sudah tidak. Nah, sementara Puan Maharani justru mengungkap bahwa nama Kaisang muncul begitu kan di dalam survei yang dilakukan oleh PDIP begitu. Ini jadi sebenarnya saling apa ya, saling ngakalin lah sebenarnya kalau kita mau ngomong Iya. bahasa yang mudahnya ya. Golkar nggak mau di Jawa Barat karena dia tetap ingin nggak mau masuk Jakarta karena dia ingin mempertahankan Jawa Barat. Sementara Gerindra ingin supaya Ridwan Kamil masuk ke Jakarta supaya dia bisa masuk Jawa Barat kan begitu. Golkar juga dengan memasang Kaisang itu sekaligus satu dia menghindari Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta, sekaligus juga Kaisang tidak masuk di Jawa Tengah karena dia punya calon di Jawa Tengah kan gitu jadinya. Ya. Ini memang politikus Ya. ini aduh luar biasa ya. Kita tidak bisa melihat langkahnya begitu kalau A ya A begitu ya Mas Hersun. Nggak bisa. Memang begitu banyak intensi di belakangnya. Langkah kuda pun kalau nggak seperti itu. Langkah kuda kan kebaca langkahnya L gitu ya. Ini Iya. kadang ini siksak ini nggak ada di papan catur permainan politik seperti seperti yang di papan catur gitu Mbak Agi. Oke, Iya. ya kita pindah ke topik yang lain ya Mbak Agi soal IKN. Ini IKN kalau kita baca media-media asing menarik banget ya spekulasinya ya Mbak ya. Kalau di dalam negeri kan ini lebih pada soal pernyataan Pak Jokowi yang tidak ada soal kesiapan infrastrukturnya di sana gitu. Walaupun saya Betul. sendiri menyatakan bahwa kalau cuman soal air dan listrik itu bukan berarti sudah aman Pak Jokowi untuk bisa pindah ke mana ke ibu kota. Soal pengamanan itu yang jauh lebih serius gitu kan. Itu yang pengamanan di istana, kalau tinggal di istana seperti apa pengamanan menurut saya itu jauh lebih serius ketimbang soal listrik dan air kan gitu. Tapi media asing mulai menyoroti spekulasi yang ini rumor tentang bahwa nggak ada biayanya itu sekarang jadi yang tadinya rumor sekarang jadi nyata gitu loh Mbak. Iya Mas Hersu, ini selama sepekan terakhir ini ya Mas Hersu, ini ramai betul. Ini saya sambil searching ya Mas Hersu, media-media asing mana saja begitu. Ini ada channel News Asia atau CNA ini dari Singapura begitu yang menyoroti soal itu. Ini ada beberapa artikelnya, terus kemudian dari Asia Sentinel begitu ya Mas Hersu. Terus kemudian juga South China Morning Post ini sering sih dia menulis begitu. Dia juga mengatakan bahwa Indonesia Jokowi must delay moving capital Jakarta Nusantara begitu. Jadi semua menyoroti soal ditundanya atau delaynya tersebut, postpone, ada juga mengatakan demikian kepindahan Pak Jokowi ke IKN begitu. Dan mereka menyoroti soal itu tadi Pak Jokowi kan terus kemudian mengakui bahwa air dan juga listrik itu belum siap gitu. Dan belakangan juga semuanya yang belum siap itu juga akhirnya terungkapkan seperti jalan tol yang belum tersambung, terus kemudian juga bandara begitu yang baru sekitar 50-60% begitu. Bahkan terakhir itu Pak Menteri PUPR yaitu Pak Basuki Hadimulyono itu mengungkapkan Mas Hersu, ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh BRIN bahwa pada tahun ini di musim kemarau tidak ada kemarau di IKN. Jadi kata Pak Basuki bahwa pada bulan Juni saja bulan yang lalu itu dari 30 hari itu hanya 8 hari yang ada matahari begitu, yang tidak hujan. Sehingga kemudian
Ya akhirnya mereka bisa bekerja maksimal selama 8 hari itu aja. Bahkan untuk pengaspalan kabarnya itu harus memakai tenda begitu. Jadi tempat yang diaspal itu harus dibangun tenda, jadi di bawah tenda. Jadi kita bisa bayangkan betapa suasana di sana, sementara ini kan harus mengejar ya, mengejar target, mengejar, dan target itu sudah terlampaui sebetulnya begitu. Dan sekarang ada target berikutnya, yaitu ya sudah tanggal 10 Agustus begitu, karena katanya sampai tanggal 10 Agustus itu kemudian semuanya sudah tidak konstruksi itu sudah diliburkan begitu. Jadi ini kita bisa bayangkan IKN seperti apa. Bahkan Pak Basuki juga mengatakan bahwa kemacetan baru saja terjadi di IKN itu kalau hujan deras begitu, sehingga semuanya licin apa dan sebagainya, sehingga terjadi kemacetan, alat-alat berat apa. Dan kalau kita melihat video-video dari citizen jurnalis Mas Hersu yang mereka unggah juga sebetulnya itu di YouTube begitu ya, tapi kita tidak berani menggunakan begitu karena itu kita tidak tahu ada copyrightnya atau bagaimana untuk mereka yang tinggal di sana. Dan mereka itu rata-rata juga adalah pedagang, terus kemudian mereka itu adalah pemilik pondokan di sana, karena rupanya banyak sekali pondokan di sana untuk pekerja-pekerja di IKN yang jumlahnya puluhan ribu begitu. Dan juga pekerja yang ada di sana, mereka misalnya mengunggah soal bagaimana mereka antri ketika mereka mandi, gosok gigi apa dan sebagainya begitu. Dan mereka memperlihatkan air seperti apa, air kotor begitu ya, terlihat butek begitu ya Mas Yesus, keruh begitu, air yang mereka gunakan dan sebagainya. Itu menggambarkan kesiapan saat ini IKN. Ya jadinya agak tersenyum juga ya mendengar atau membaca pernyataan dari Grace Natali yang mengatakan bahwa Pak Jarod datang saja sendiri ke IKN supaya bisa melihat kemajuan di sana, apa yang ada di sana begitu. Jadi ya kita tidak pergi ke sana pun sebetulnya sudah banyak yang mengungkapkan itu, yang spill begitu, gambar-gambar di sana begitu. Dan ini apa yang yang diungkapkan oleh media-media asing ini ada Banner News begitu ya dari Amerika, ada Asian News Network begitu. Banyak begitu Mas Yersu yang mengungkapkan. Dan yang kalau dari yang banyak dikutip oleh media Indonesia atau media lokal, yaitu apa yang dinyatakan oleh CNA Mas Hersu, Channel News Asia. Jadi dia menyatakan pernyataan Jokowi yang airnya sudah ada belum, belum, terus kemudian listriknya sudah ada belum, itu dikutip secara lengkap begitu ya. Nah terus kemudian dia juga menyatakan bahwa keinginan Jokowi, ini membuat analisa nih CNA ya, keinginan Jokowi untuk segera berkantor di IKN itu sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap mega proyek. Jadi apalagi belum lama ini Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi kepindahan ini dianggap dianalisa oleh CNA bahwa ini sebagai upaya Jokowi untuk memulihkan kepercayaan para investor. Dia juga menyebut bahwa proyek senilai 32 miliar dolar itu disebut kesulitan menarik investor hingga mengalami penundaan. Bahkan beberapa proyek infrastruktur utama belum selesai pengerjaannya menjelang perayaan HUT RI 17 Agustus 2024. Ini masih panjang lagi Mas Ersu analisanya. Ya, saya kira ini jadi isunya soal jangan dianggap bahwa kepindahan ini hanya semacam menunda waktu saja, tapi ini soal serius yang saya kira kalau di Sentinel disebutkan itu membuka apa yang selama ini menjadi rumor itu menjadi sebuah fakta ke permukaan begitu ya. Dan kan Pak Basuki kan masih coba ngeles yang dia menyatakan bahwa kan masih tanggal 10 dan nanti tanggal 18 itu air dan listrik sudah masuk kata dia gitu. Dan ditegaskan lagi oleh staf dari di Otorita IKN. Dan kata Pak Basuki ketika ditanya wartawan kapan Pak Jokowi pindahnya, ya tanya Pak Jawab Presiden, jangan tanya pada saya kan gitu. Nah ini yang menarik lagi Pak Basuki kan bukan spekulasi lagi bahwa Pak Jokowi nanti sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah ke Papua gitu ya. Nanti dari sana beliau akan mampir ke IKN untuk melihat kesiapannya. Jadi seakan-akan kalau saya baca Pak Basuki itu masih tetap optimis pada bulan Juli ini Pak Jokowi akan pindah ke IKN gitu Mbak. Iya, kalau menurut Pak Basuki tanggal 17 itu air itu dijadwalkan itu sudah masuk begitu Mas Hersu ya. Dan kemudian mungkin tanggal 20-an begitu kan Pak Jokowi kemungkinan akan pindah begitu. Tapi ini banyak sekali ya seperti Asia Sentinel tadi ya yang disebutkan oleh Mas Hersu. Itu bahkan dia menuliskan seperti ini ya, saya bacakan coba ya. Indonesian President Capital Dreams in Peril, Delays. Funding problem, wrong
long rumor become official, yang mungkin kalau kita terjemahkan secara bebas itu adalah impian ibu kota presiden Indonesia dalam bahaya. Jadi mereka merebutkan serial delays begitu ya, penundaan, masalah pendanaan yang sudah lama dirumorkan menjadi resmi. Ini jadi spekulasi-spekulasi semacam ini itu bukan spekulasi lagi, tapi memang orang kan melihat kenyataannya yang terjadi di lapangan, dan orang juga kemudian mengulik lagi pernyataan-pernyataan yang sudah lalu, seperti misalnya pada sekitar bulan April Mei yang lalu itu, dan bahkan sampai awal-awal Juni ini kan mereka masih optimis Mas Ersu, seperti misalnya bahwa taksi terbang atau mobil terbang itu akan diuji cobakan pada bulan Juli, begitu juga dengan kereta tanpa rel, begitu itu akan diuji cobakan pada bulan Juli begitu. Nah ini kapan uji cobanya kira-kira, kalau seandainya air dan listrik saja tidak ada begitu kan. Apalagi untuk kereta tanpa rel, kalau saya baca apa sih kereta tanpa rel, jadi rupanya mereka itu menghubungkan satu titik dengan titik yang lain begitu Mas Heru. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau seandainya infrastruktur yaitu jalanan di sana memang sudah memungkinkan untuk dilalui begitu. Sementara kan sekarang kan memang masih belum, bahkan banyak kantor Menko dikatakan akan berfungsi tapi fungsional, bukan selesai ya, fungsional. Fungsional artinya hanya berfungsi secara fungsinya saja, tapi belum secara keseluruhan selesai. Ya kan kita ingat bahwa pernah disampaikan juga oleh Ibu Sri Mulyani bahwa anggarannya tinggal tersisa 17-an triliun ya begitu, dan kalau anggota DPR ada menyebut malah tinggal 16 triliun begitu. Itu artinya sampai itu jatah untuk infrastruktur dasar kan sesungguhnya disimpan untuk itu habis. Nah, tapi kan kemudian kita ingat juga dalam rapat kerja dengan DPR, Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni itu kan minta tambahan anggaran 29 triliun itu untuk perawatan dan untuk infrastruktur lain yang belum selesai dikerjakan kan begitu. Jadi bayangkan ini nanti ya kalau kemudian ini mangkrak itu artinya katakanlah istana itu udah tempati oleh Pak Jokowi, dan kemudian setelah Pak Jokowi turun Pak Prabowo tidak tinggal di situ. Tapi kan perlu pembiayaan untuk perawatan yang sangat besar. Jadi ini pun benar-benar kalau toh tidak diteruskan, artinya katanya ditunda dulu lah gitu sementara, tapi tetap saja itu perlu perawatan yang besar kalau tidak mau dibiarkan mangkrak gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh para pengamat begitu Mas Hersu, bahwa memang kondisi soal perawatan itu yang dikatakan Mas Hersu 29 triliun sekian yang dimintakan oleh Wamen Wamen ATR begitu ya. Itu adalah untuk perawatan, memang kabarnya kalau di sana perawatan itu memang mahal Mas Hersu, termasuk rumah-rumah begitu ya, rumah permanen dan sebagainya, karena faktor kelembaban atau humidity di sana itu yang tinggi sekali. Jadi bangunan itu mudah sekali berjamur begitu kan, mereka selalu lembab begitu. Belum lagi kalau panas itu panas sekali sehingga sesuatu itu gampang dengan terlalu overheat gitu sehingga retak dan sebagainya. Jadi memang perawatannya jadi lebih mahal dibandingkan kalau seandainya misalnya kita dengan iklim yang lebih bersahabat lah begitu ya, untuk kita misalnya di Jabodetabek seperti itu. Dan kemudian juga kalau yang dari media-media asing ini kan juga menyoroti Mas Hersu bahwa sesuatu yang ditawarkan untuk investasi atau pemodal itu yang infrastruktur dasarnya dulu kan harusnya disediakan, yaitu seperti itu, listrik dan air dan sebagainya begitu. Kalau itu belum ada, itu masih berupa omon-omon, ya memang sulit sekali untuk menarik investor asing begitu. Ya, jadi saya kira ini serba salah buat Pak Jokowi pindah. Nggak pindah, salah, muncul rumor spekulasi macam-macam dan ditagih janjinya karena Pak Jokowi sendiri yang janji akan pindah. Kalau toh pindah pun juga tetap salah karena itu konsekuensinya tidak sederhana kalau pindah. Jadi ini lagi-lagi lah menunjukkan betapa sebuah proyek besar lagi, sangat besar yang tidak disertai dengan perencanaan yang cukup matang begitu, karena ujuk-ujuk kan kalau meminjam penjelasan dari Pak Yusuf Kala, wakil presidennya Pak Jokowi waktu itu, nggak ada dalam janjinya, tiba-tiba muncul aja gitu. Pak Jokowi kelihatannya bangun siang atau bangun tengah malam ingin pindahin, terus besoknya pidato di DPR minta izin untuk dipindahkan oleh DPR, kok disetujui gitu. Ya. Iya, ini memang luar biasa ya. Jadi bahkan untuk upacara saja sekarang sudah mulai dipersoalkan Mas Hersu. Ya. Itu belum mendatangkan yang katanya ribuan gitu, itu sudah puluhan miliar begitu biayanya. Oke, bagi kita lanjutkan lagi obrolan kita sampai
pekan depan ya. Kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin, insya Allah hari Senin yang akan datang. Kami mohon pamit. Saya Heru Subno Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.